Oke, di dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan cara kerja dari suatu larutan penyangga. Nah, sekarang kita akan membahas secara lebih rinci tentang larutan penyangga asam. Nah, yang pertama akan kita pelajari di sini, kita akan belajar pembuatan larutan penyangga. Jadi, senyawa-senyawa apa saja yang perlu kita campurkan agar kita bisa mendapatkan suatu larutan penyangga asam. Oke, sebelum kita membahas tentang pembuatan dari larutan penyangga asam, kita kilas balik dulu tentang konsep garam yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu di bab hidrolisis. Jadi, kalau kita punya asam dan basa, terus kita reaksikan, maka produk yang akan terbentuk itu adalah garam. Misalnya di sini HCl kita tahu dia itu asam, NaOH kita tahu dia itu basa. Nah, ini asam dan basa. Nah, katanya ketika asam dan basa saling bereaksi, maka salah satu produk yang akan terbentuk itu adalah garam. Berarti di sini NaCl itu adalah garam. Nah, biasanya selain garam, biasanya yang terbentuk itu juga ada air. Ini ada H2O. Nah, jadi ini NaCl itu adalah garam yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, sekarang ini, di bab sebelumnya, di bab hidrolisis, kita udah belajar bahwa garam itu ada 4 jenis. Ada garam yang merupakan hasil reaksi antara asam kuat basa kuat, ada yang dari asam kuat dan basa lemah, ada yang dari asam lemah dan basa kuat, yang terakhir ada yang dari asam lemah dan basa lemah. Jadi ada 4 jenis. Kalau kita lihat di sini, misalnya garam NaCl, dia dibentuk dari HCl dan NaOH. HCl itu kan asam kuat, NaOH asam kuat. NaOH basa kuat. Berarti garam NaCl itu dibentuk dari asam kuat dan basa kuat. Sementara garam NH4Cl, dia akan dibentuk dari reaksi antara HCl dan NH3. HCl tadi asam kuat, NH3 kalau kita lihat di sini dia basa lemah. Berarti ini basa lemah. Berarti garam ini dia dibentuk dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Sementara garam yang CH3CONa, dia dibentuk dari CH3COH yang mana merupakan asam lemah. Ini asam lemah, NaOH tadi basa kuat. Nah, garam ini dibentuk dari asam lemah dan basa kuat. Sementara jenis garam yang terakhir, misalnya ini NH4CN, dia dibentuk dari HCN dan NH3. HCN itu dia asam lemah. Berarti ini asam lemah, asam lemah. Nah, ini adalah 4 jenis garam yang berbeda. Ada garam dari asam kuat basa kuat, ini dari asam kuat basa lemah, yang ini dari asam lemah basa kuat, yang ini lemah semua, asam lemah. Ini basa lemah ya. Yang ini dia dibentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, ini adalah konsep garam yang sudah kita bahas di bab hidrolisis sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas tentang pembuatan dari larutan penyangga asam. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa larutan penyangga asam, dia itu terdiri atas 2 komponen, yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Di tabel ini, kita bisa melihat asam lemah dan pasangan basa konjugasinya. Nah, ini adalah pasangan-pasangan yang akan membentuk suatu larutan penyangga asam. Jadi, misalnya di sini kita punya suatu larutan yang isinya kita ambil satu misalnya yang paling atas CH3COH dan CH3COO-. Di sini larutan ini itu mengandung CH3COOH dan CH3COO-. Nah, ketika kita punya suatu larutan yang mengandung CH3COH dan CH3COO-, berarti larutan ini itu tergolong ke dalam larutan penyangga asam karena dia terdiri atas suatu asam lemah dan pasangan basa konjugasinya. Oke, sekarang gini, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa dapat larutan seperti ini? Sebenarnya kalau CH3COH gampang. Ya udah, tinggal kita masukin aja senyawa CH3COOH. Maka kita dapat CH3COH di larutan ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah CH3COO-. Ini kan suatu ion, ini bukan suatu senyawa, dia ion, dia punya muatan. Pertanyaannya, ion ini tuh dapat dari mana? Karena nggak bisa kita masukkan ion ke sini. Yang harus kita masukkan itu adalah suatu senyawa. Yang harus kita campurkan itu adalah suatu senyawa. Berarti yang jadi pertanyaan, ion ini tuh bisa didapetin dari senyawa mana? Senyawa-senyawa apa saja yang bisa kita campurkan sehingga kita bisa mendapatkan suatu larutan penyangga asam. Ini kan larutan penyangga asam. Nah, contoh kasus yang akan kita ambil itu adalah
larutan penyangga asam yang isinya adalah senyawa CH3COH dan ion CH3CO-. Gimana cara kita mendapatkan larutan penyangga ini? Nah, sekarang kita lihat di sini. Katanya, pembuatan suatu larutan penyangga asam itu ada 3 cara. Yang pertama, kita mencampurkan suatu asam lemah dan garam dari asam lemah tersebut. Nanti kita bahas ini maknanya seperti apa. Kemudian cara yang kedua, kita campurkan asam lemah dan suatu basa kuat. Tapi di sini asam lemahnya itu harus berlebih. Artinya jumlahnya itu harus lebih banyak daripada si basa kuatnya. Kemudian cara yang ketiga, garam dari asam lemah, yaitu yang atas sama, kita campurkan dengan asam kuat. Di mana si garamnya ini kita buat berlebih, sementara si asam kuatnya kita buat lebih sedikit. Di sini, cara yang pertama itu adalah mencampurkan suatu asam lemah dan garam dari asam lemah tersebut. Jadi maksudnya gimana? Ini kan asam lemah, kita pilih salah satu asam lemah yang ada di tabel ini. Katakanlah yang atas tadi CH3COH, kita pilih asam lemahnya itu adalah CH3COH. Jadi asam lemah di sini yang akan kita masukkan ke wadah ini itu adalah CH3COOH. Sekarang, apa makna dari garam dari asam lemah ini? Jadi kan kita tahu asam tambah basa itu kan akan bereaksi membentuk garam. Nah, garam dari asam lemah yang dimaksud di sini itu adalah suatu garam yang terbentuk dari asam lemah yang sudah kita pilih tadi. Dalam hal ini, asam lemah yang kita pilih itu adalah CH3COH. Berarti asam lemah yang bereaksi di sini itu harus CH3COH. Sementara basanya bebas. Biar gampang, basa yang kita pilih itu adalah basa yang paling umum yaitu NaOH. Kita tahu tadi CH3COH tambah NaOH itu akan membentuk CH3CONa. Berarti di sini itu akan terbentuk CH3COONa tadi tambah H2O ya. Nah, garam ini yang dimaksud dengan garam dari asam lemah. Karena garam ini itu dibentuk dari asam lemah yang sudah kita pilih tadi. Tadi kita milih asam lemahnya itu CH3COH. Nah, garam dari asam lemah itu adalah suatu garam yang dibentuk dari hasil reaksi CH3COH dan suatu basa. Berarti di sini garam dari asam lemahnya salah satu contohnya itu adalah CH3CONa. Nah, ketika kita mencampurkan CH3COH dan CH3CONa ke sini, maka kita akan mendapatkan suatu larutan penyangga asam. Kita akan mendapatkan campuran ini. Gimana caranya? Kita lihat di sini. Berarti kan di wadah ini, itu ada CH3COH dan CH3CONa. Di bab sebelumnya, kita tahu, ini kan suatu garam. Kita sudah belajar bahwa garam, itu kita anggap dia itu terionisasi sempurna. Jadi garam ini, itu kita anggap terionisasi. Berarti, CH3COONa, itu kita anggap terionisasi, CH3CO dan Na-nya terpisah. Jadi CH3COO- dan Na+. Nah, dari sini kelihatan. Jadi garam ini, garam yang bawah ini, dia tuh terionisasi. Membentuk CH3COO- dan Na+. Nah, di sini ada CH3CO-. Berarti di wadah ini, itu akan terbentuk ion CH3COO- sekaligus juga ion Na+. Nah, kalau kita amati di sini, berarti di wadah ini, di larutan ini, itu akan ada suatu senyawa CH3COH dan ion CH3CO-. Nah, kita tahu tadi, mereka berdua itu akan membentuk suatu larutan penyangga asam. Ini asam lemahnya, yang ini basa konjugasinya. Nah, jadi itu cara yang pertama untuk membentuk suatu larutan penyangga. Kita campurkan suatu asam lemah dan garamnya, dan garam dari asam lemahnya. Kemudian ternyata tadi si garam itu bisa terionisasi. Nah, si garam ini dia terionisasi membentuk ion ini dan ion ini. Nah, berarti di wadah ini, di larutan ini, itu ada CH3COH, CH3CO- dan Na+. Padahal kita tahu tadi, CH3COH dan CH3CO- itu akan membentuk suatu larutan penyangga asam. Berarti di sini kita mendapatkan suatu larutan penyangga asam. Nah, itu cara yang pertama untuk membentuk larutan penyangga asam. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini katanya kita harus mencampurkan asam lemah yang berlebih dan basa kuat. Misalnya tadi asam lemah yang kita pilih itu adalah CH3COOH. Basa kuatnya biar gampang itu NaOH. Berarti ke wadah ini kita masukkan CH3COH dan NaOH. Nah, apa yang akan terjadi? Kedua senyawa ini itu akan bereaksi.
Jadi CH3COOH itu akan bereaksi dengan NaOH. Nah, kita tahu tadi CH3COOH tambah NaOH itu akan membentuk CH3CONa dan H2O. Di sini akan terbentuk CH3COONa dan H2O. Berarti kalau ada reaksi, kita bisa tulis mula-mula berapa, yang bereaksi berapa, dan yang tersisa berapa. Nah, di sini katanya asam lemah yang kita punya itu harus buat berlebih. Dia harus kita buat tersisa. Sementara si basa kuatnya itu harus habis. Jadi jumlahnya harus lebih sedikit. Jadi misalnya di sini kita punya CH3COH sebanyak 5 mol. Sementara NaOH yang kita punya itu lebih sedikit, katakanlah 2 mol. Sementara ini awalnya nggak ada. Kita sudah belajar di bab stoikiometri, berarti kalau ada reaksi seperti ini, yang akan bereaksi itu adalah sebanyak 2 mol. Karena ini koefisiennya sama, berarti ini juga 2 mol. Tapi ingat, mereka berdua adalah reaktan, berarti ini kita kasih tanda negatif. Ini juga kita kasih tanda negatif. Sementara di sini, ini kan koefisiennya juga 1, berarti ini juga 2. Karena ini 2, ini juga 2. Nah, tapi dia produk, berarti dia positif. Nah, berarti di akhir, kita punya 5 kurangi 2, ini 3 mol. Yang ini habis, sementara yang ini, itu jadi 2 mol. Oke, berarti ketika kita mencampurkan dua senyawa ini, dan si asam lemahnya kita buat berlebih, ternyata di akhir, kita akan punya senyawa CH3COOH dan senyawa CH3CONa. Nah, ini mah sama kayak kasus yang awal. Kita punya CH3COOH dan kita punya CH3CONa. Kita masukkan si CH3CONa, si garam ini, dia akan terionisasi. Sehingga di wadah ini, itu akan ada ion CH3CO-. Sehingga di wadah ini, itu akan ada campuran antara CH3COOH dan CH3CO-. Di mana mereka berdua itu akan membentuk suatu larutan penyangga asam. Nah, di sini juga sama. Di sini ada CH3COOH dan CH3CONa. Ya udah, si CH3CONa dia akan terionisasi. Persis kayak di sini, dia akan terionisasi sehingga di wadah ini kita akan punya campuran CH3COOH dan CH3COO-. Nah, ini adalah suatu larutan penyangga asam. Jadi ternyata sama. Ketika kita mencampurkan dua senyawa ini dan ini kita buat berlebih, ternyata kita akan bisa mendapatkan suatu larutan penyangga asam. Ini cara yang kedua. Kita lihat cara yang ketiga. Di sini kita katanya mencampurkan garam dari asam lemah dan asam kuat. Garam dari asam lemah berarti contohnya yang tadi itu adalah CH3CONa. Berarti di sini kita harus mencampurkan garam CH3CONa dengan suatu asam kuat. Asam kuat yang paling gampang itu HCl. Jadi kita campurkan dua senyawa ini, katanya kita bisa mendapatkan suatu larutan penyangga asam. Oke, pertanyaannya apa yang terjadi? Sama kayak di sini. Yang akan terjadi itu adalah ada suatu reaksi antara CH3CONa dan HCl. Di sini mereka berdua itu akan bereaksi. Kita lihat di sini. Hasil reaksinya itu berarti adalah CH3COOH ditambah NaCl. Ini mula-mula reaksi setara. Jadi kalau kita lihat di sini, katanya si garamnya itu kita buat berlebih. Ini udah setara ya, koefisiennya sama-sama 1. Jadi misalnya si garamnya itu 4 mol, si asam kuatnya kita buat lebih sedikit yaitu 2 mol. Sehingga dia akan habis, yang ini juga negatif 2, ini positif 2. Ini sebenarnya nggak penting berapa. Ini awalnya nggak ada. Berarti di akhir ini 0, ini 2 mol, ini 2 mol. Nah, ternyata sama juga. Ketika kita mencampurkan dua senyawa ini, ternyata di akhir kita akan punya juga CH3CONa dan CH3COH. Nah, ini mah sama lagi kayak yang awal. Kita punya campuran CH3COH dan CH3CONa. Di sini kita punya campuran CH3COH dan CH3CONa. Ya udah, si garam ini lagi-lagi dia akan terionisasi. Dia akan terionisasi membentuk CH3COO- dan Na+. Berarti lagi-lagi di wadah ini kita akan punya campuran CH3COOH dan CH3COO-, yang mana ini adalah suatu larutan penyangga asam. Nah, jadi itu adalah 3 cara untuk membentuk suatu larutan penyangga asam. Caranya ada 3. Oke, kita lihat di sini. Kita tahu tadi bahwa larutan penyangga asam itu terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya. Dia terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, kalau kita amati di 3 cara tadi, untuk tiap cara pembuatan, basa konjugasi itu selalu berasal dari garam. Jadi,
ternyata si basa konjugasi ini, si CH3COO- ini, di 3 cara ini, dia itu selalu berasal dari suatu garam. Di sini, CH3COO- dia berasal dari ionisasi garam ini. Begitupun di sini, si CH3COO- ini asalnya dari mana? Dia berasal dari garam juga. Begitupun di sini, CH3COO- ini, dia berasal dari mana? Dia berasal dari ionisasi garamnya. Nah, jadi pasti si basa konjugasi itu tuh berasal dari garamnya. Jadi sebenarnya statement yang atas itu bisa kita tulis ulang sebagai berikut. Jadi larutan penyangga asam itu sebenarnya terdiri atas suatu asam lemah dan garamnya. Nah, itu cara pembuatan suatu larutan penyangga asam. Jadi caranya ada 3. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian ini kesimpulannya, si basa konjugasi itu selalu berasal dari garamnya. Sehingga statement yang atas bisa kita tulis ulang seperti ini, asam lemah dan garamnya. Oke, di video setelah ini kita akan membahas tentang pH dari larutan penyangga asam. Oke, jadi nanti di video setelah ini kita akan membahas jika kita punya suatu larutan penyangga seperti ini, gimana cara kita menghitung pH dari larutan penyangga ini. Nah, itu yang akan kita bahas di video setelah ini. Kita akan belajar cara menghitung pH dari suatu larutan penyangga asam.